Kembali lagi bersama gue Ipung di cerita malam. Oke Bray, kali ini gue bakal cerita part ketiga kelanjutan tentang kisah misteri 6 pendaki yang mengalami kejadian mistis di Gunung Selamat via Permadi Guci. Apabila kalian belum melihat video part pertama dan kedua, bisa kalian lihat link yang ada di kolom deskripsi. Dan oke Bray, ini dia kelanjutan part 3. Adi menunggu cukup lama, tapi gak ada yang keluar dari tenda maupun suara dari dalam tendanya yang menandakan keduanya telah bangun. Namun tepat jam 4 pagi tiba-tiba ada suara rame dari dalam tenda tersebut. Dan kali ini kedua teman Mbak Ani tersebut sudah bangun dan tampak tergesa-gesa. "Mas, jam berapa? Jadi ikutan summit nggak?" tanya salah satu dari mereka yang masih di dalam tenda. "Udah jam 4 pas nih, udah siap nih, saya tinggal gas aja," jawab Adi. "Masnya mau ngejar sunrise atau yang penting sampai puncak? Soalnya kalau ngejar sunrise udah kesiangan kita, tapi kalau yang penting sampai puncak mah ayo kita gas," tanya Bang Eko yang tampak lagi ribet beres-beres buat persiapan summit. "Ayo, yang penting sampai puncak. Gak dapat sunrise gak apa-apa." "Oke bentar mas, kita siap-siap dulu," kata Bang Eko. Jam 4.15 pagi, Adi, Bang Eko, dan Kang Erik mulai jalan summit attack ke puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah ini. Bagi Adi dan Kang Erik, ini summit attack pertama untuk jalur Permadi Guci. Namun bagi Bang Eko, ini kali kelimanya summit di jalur Permadi Guci ini. Seperti biasa, selama perjalanan dari pos 4 ke pos 5, mereka bercerita tentang pengalaman selama di gunung. Namun pas subuh, tiba-tiba Bang Eko bercerita tentang hal-hal yang ia alami barusan di tenda. Katanya semalaman gak bisa tidur karena di dalam tenda, terutama di bagian kakinya, ada angin muter di dalam tenda. "Semalam tuh gak bisa tidur saya. Di dalam tenda kayak ada angin muter gitu, jadinya dingin," cerita Bang Eko. "Terus baru aja bisa tidur malam, tiba-tiba saya mimpi ada yang buka tenda. Kita berdua, 2 orang laki sama cewek. Terus dibilang, 'Woi bangun, itu ada anak PI ngajakin summit tuh.' Ketika gue langsung bangun dan heran karena resleting tenda masih tertutup. Gue bangunin Erik tuh sambil tanya, 'Tadi denger gak yang bangunin kita 2 orang dan buka tenda?' Namun Erik gak dengar. 'Fik, berarti gue doang yang denger deh. Itu di mimpi.' Udah gitu 2 orang pendaki yang bangunin kita itu mukanya rata dua-duanya. Makanya tadi pagi bangun-bangun langsung ribut kerusak-kerusuk," cerita Bang Eko. "Oh pantes, saya dengar suara resleting kebuka tapi nggak ada suara orang bangun sebelum jam 4 itu. Baru jam 4 tenda kalian rame tuh kerusak-kerusuk, berarti udah bangun," sambung Adi. "Berarti bener yang bangunin gua itu penunggu tempat itu. Soalnya kita camp di tempat VIP dan dulu ada kolam di sana dan air mancurnya," kata Bang Eko. Lalu Bang Eko pun bercerita tentang beberapa pengalaman mistisnya selama mendaki gunung. Mulai dari mendaki sampai seharian dan sampai kemalaman, tapi nggak sampai-sampai di Gunung Sindoro, hingga pengalaman mistisnya di Gunung Cermai. Akhirnya setelah berjalan sekitar 2 jam sampai juga di batas vegetasi pos 5,1 karena ada pos 5,2 yang ada tulisan papan pos 5 Watu Ireng.
agak naik ke atas sedikit. Lalu Bang Eko melakukan ajan di Pelawangan, di mana hal ini memang sudah menjadi tradisi warga Guci. Jika mendaki Gunung Slamet dan sampai di Palawangan, maka hal pertama yang dilakukan adalah ajan. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Memang kearifan lokal ini sangat membantu bagi para pendaki dan warga Guci sejak zaman dahulu. Bahkan Pak Burhan, ketua base camp Permadi, pernah bercerita bahwa kalau misal sampai Palawangan itu kita harus ajan dulu sebelum lanjut ke puncak. Di mana manfaatnya jika kabut tebal, maka disarankan untuk ajan di 4 penjuru mata angin. Insya Allah tak lama kabut bakalan terbuka dan cerah. Makanya orang Guci selalu melestarikan kearifan lokal ini, salah satunya yaitu mengumandangkan ajan ketika sampai di Palawangan atau batas vegetasi. Dan itu dilakukan sejak zaman dahulu kala. Setelah melewati jalur yang lumayan menguras tenaga, ditambah matahari yang memanas, akhirnya jam 11 siang mereka sampai di titik tertinggi Gunung Slamet, yaitu Puncak Pahlawan atau Puncak Surono. Sejenak beristirahat dan foto-foto serta membuat kopi, sekitar tengah hari mereka turun lagi. Namun Bang Eko diminta Bang Demit yang ketemu pas di jalur summit buat jadi sweeper di puncak. Dan tentu saja yang namanya sweeper pasti turunnya terakhiran. Bang Eko pun menyuruh Adi dan Kang Erik buat turun duluan, nanti disusul katanya. Usai bilang seperti itu, Adi merasakan dejavu di Puncak Slamet ini ketika melihat ada pendaki lain yang pegang papan nama puncak berfoto. Kejadian tersebut seperti pernah dialami sebelumnya, entah di mimpi atau di mana. Usai menghabiskan kopi, akhirnya Adi dan Kang Erik turun duluan, sementara Bang Eko masih nungguin rombongan Karawang foto-foto di puncak sebelum akhirnya mereka pun turun. Di bawah teriknya matahari yang tepat di atas ubun-ubun, Adi dan Kang Erik pun perlahan mulai menelusuri trek turun dan sesekali berhenti untuk mengatur napas di tengah kondisi panas. Jika pas naik tadi seru banget ketika berpegangan dengan tali webbing yang dipasang pihak pengelola, namun pas turun tangan ini rasanya panas karena harus menahan tubuh yang meluncur dan berpegangan dengan tali webbing. Menurut Adi, makanya harus banget pakai sarung tangan yang kokoh karena gesekannya mampu membuat sarung tangan Adi terkelupas namun terlihat masih aman. Lalu di akhir trek tali webbing mereka bertemu dengan salah satu pendaki dari Karawang yang sedang duduk di pinggir trek dan nampak kelelahan. Pas Kang Erik tanya, ternyata dia kecapean dan kehabisan air, ditambah lagi kakinya sedikit bermasalah. Akhirnya mereka bagi air dan coba untuk bantu memijat urat betisnya yang bermasalah. Pendaki asal Karawang ini pun memilih istirahat dulu dan minta tolong kepada mereka untuk bilang ke rombongannya di camp pos 4 biar tidak ditinggalin turun. Akhirnya setelah Bang Eko mulai turun dari puncak bersama pendaki dari Karawang, mereka sepakat bahwa Adi dan Kang Erik turun duluan untuk ngabarin temannya dan juga ranger, sementara Bang Eko menemani si pendaki cedera ini sekalian menyelesaikan tugas yang diminta Bang Demit untuk jadi sweeper summit hari ini. Saat turun sampai di Palawangan, tepatnya pos 5 Watu Ireng, mereka bertemu dengan Bang Demit dan mengabarkan perihal pendaki yang cedera tersebut. Dengan santainya Bang Demit berkata, "Aduh, aman kok, gak apa-apa, ditinggal aja, nanti juga dia turun, apalagi ada si Eko di sana. Padahal tadi udah dibilangin mending balik lagi aja bareng teman-temannya, tapi tuh bocah ngeyel, tetap mau nyampe puncak, ya udah biarin aja," sambil tetap
memantau para pendaki yang turun summit. Kita pun istirahat sejenak di pos 5 sebentar sebelum lanjut turun karena waktu sudah menunjukkan jam 4.45 alias hampir jam 3. Jadi dari puncak ke Palawan molor lama banget, bisa sampai hampir 3 jam karena nemenin pendaki yang cedera terlebih dahulu. Dengan air yang habis dan juga tenaga yang sudah menipis, Adi dan Kang Erik kembali melanjutkan perjalanan turun, dan kini medannya agak sedikit enak karena sudah masuk hutan. Baru berjalan sekitar 15 menit, mereka bertemu dengan Ranger Base Camp yang bawa air dan logistik untuk sweeping pendaki yang turun summit. Mereka pun minta air untuk bekal turun termasuk para pendaki lainnya karena memang hampir semuanya kehabisan air selama turun summit. Akhirnya mereka sampai di camp area pos 4 sekitar jam 4 sore dengan 3 kali istirahat karena Kang Erik merasa gendongan tasnya gak enak. Ditambah lagi tenaga sudah habis dan dari pagi cuma makan mie kremes aja ya, sama roti dan biskuit. Ya intinya kurang asupan logistik dan gak makan nasi dulu. Apalagi perjalanan sampai makan waktu dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore yang tentu saja itu sudah melewati jam sarapan dan makan siang normal pada umumnya. Setelah sampai pos 4, mereka cari temannya si pendaki yang cedera tersebut dan minta untuk tidak meninggalkan dia turun. Padahal mereka sedang sibuk packing di dalam tenda dan ada beberapa yang sedang bikin makanan. Setelah itu mereka langsung menuju tenda dan pas datang langsung disambut sama Mbak Ani, Mas Rona dan Mas Catur yang sedang duduk, dan tentu saja sajian makan siang dari chef andalan kami. Mbak Hani sudah siap untuk disantap dan berjejer di depan tenda. Kerennya mereka bertiga nungguin Adi dan rekannya datang dulu baru mulai makan siang bareng-bareng untuk tenaga turun gunung. Kok lama banget turunnya? Biasanya jam 1 paling telat, ya jam 2 udah sampai pos 4 lagi. Tanya Mbak Hani yang memang sudah pernah summit attack sehingga tahu estimasi waktunya. Tadi tuh ada pendaki yang cedera, jadi kita nemenin dulu. Lalu sekarang Bang Eko masih di atas sana nemenin, dan kita turun duluan soalnya harus ngabarin temennya si pendaki biar nggak ditinggalin turun ke base camp. Mereka pun istirahat sejenak sekaligus melepas lelah dan dahaga sembari memulihkan tenaga. Saya pun masuk ke dalam tenda untuk menaruh tas kamera dan mencari cemilan yang tersisa di dalam tenda. Namun dari luar Mas Rona manggil, "Mas, itu dicariin temennya, sini keluar." Dengan penasaran Adi pun keluar tenda sambil terheran-heran dan dalam hati bergumam, perasaan gak ada teman saya yang naik bareng deh, kecuali rombongan ini. Mana? Itu di atas lagi duduk, kata Mas Rona sambil menunjukkan dua ekor monyet yang sedang asik duduk anteng di atas pohon di seberang tenda kita. Asem, kirain orang. Namun dalam hati Adi langsung teringat kembali pada 2 pendakian Adi sebelumnya, di mana bertemu dengan monyet yang anteng duduk di atas pohon sambil memperhatikan mereka. Dan tentu sesuai pengalaman Adi bertemu dengan monyet yang seperti itu, otomatis di dekat situ ada makhluk lain yang tak kasat mata, entah itu di dekat mereka atau tak jauh dari mereka. Soalnya pas di Gunung Gede juga seperti itu, dan nyatanya teman Adi yang indigo melihat Tante Putih sedang duduk manis di pinggir jalur. Dan tentu saja di atas pohon ada 2 monyet yang sedang duduk anteng memperhatikan mereka di jalur pendakian. Lalu kejadian kedua saat pendakian Gunung Selamat via jalur Bambangan, tepatnya sebelum masuk pos 4 dan Samarantu, kita juga bertemu dengan kawanan monyet yang sedang duduk anteng di atas pohon.
Dan seketika hawa di sana begitu mencekam dan bawaannya pengen cepet-cepet jalan dan ninggalin daerah situ. Tahu sendiri kan, pos 4 Samarang tuh jalur Bambangan itu bagaimana terkenal tempat paling mistis. Sesuai namanya, Samarantu yang artinya hantu yang samar-samar. Dan kali ini ketemu sama monyet yang seperti itu lagi di dekat tempat camp mereka lagi. Dan kayaknya ini bertanda ada sesuatu entah itu di dekat mereka yang tak mereka sadari dan tidak bisa mereka lihat dengan kasat mata. Untungnya yang lain gak sadar dengan tanda-tanda ini sehingga tak terjadi kepanikan dan memang hanya Adi yang tahu. Akhirnya mereka makan duluan karena Bang Eko kemungkinan bakalan telat banget turunnya karena membackup pendaki yang cedera. Dan benar saja menjelang jam 5 sore Bang Eko baru sampai tenda dengan lari-lari disertai lelah, lapar dan haus. Tadi tuh di atas parah ada cewek yang rombongan Karawang terakhir itu kesurupan di trek summit. Jadi ya nolongin itu dulu, makanya lama. Cerita Bang Eko yang kali ini sibuk menghabiskan porsi sarapan dan makan siang yang dirapel jadi satu. Sementara mereka yang sudah duluan makan mulai bongkar tenda dan packing serta persiapan untuk turun. Aduh, untung gak parah tuh. Jadi bisa diamanin dan langsung dievakuasi ke pos 5 sama temen-temennya. Lanjut Bang Eko, kalau pendaki yang dicedera gimana Bang? Tanya Adi. Udah aman, bisa jalan dikit-dikit di papa. Terakhir sih di pos 5 dan udah ketemu temennya yang nyusul ke atas, jadi gue tinggal di sana. Jawab Bang Eko saat akan packing perlengkapan makan dan nesting. Ternyata masih ada sayur sop yang tersisa dan tak dimakan sama Bang Eko. Dengan inisiatifnya Bang Eko mengambil pisau panjang dan mau mengubur sisa makanan mereka karena takutnya si monyet yang sedari tadi duduk anteng di atas pohon malah turun dan mengambil sisa makanan tersebut. Jika dibuang begitu saja, tentu itu bisa membuat perilaku penunggu gunung ini berubah dan nantinya ketergantungan dengan pendaki yang ujung-ujungnya kalau udah nyaman bisa jadi begal gunung kayak di Gunung Rinjani. Namun baru mulai menggali dengan pisaunya Bang Eko malah berhenti dan pindah posisi penggaliannya sambil bilang, kita kubur aja biar buat penunggu di sini sisa makanannya. Oke, sampai sini dulu part ketiga. Nanti gue bakal sambung lagi part keempat, dimana part keempat ini adalah akhir daripada kisah 6 pendaki ini. Penasaran kira-kira ada fenomena apa selanjutnya? Kalau kalian penasaran, tunggu kisah kelanjutannya. Dan sampai sini dulu ya Bray. Gue Ipung, selamat malam.